Sky Sport melaporkan bahwa negosiasi antara Inter dan Leicester City untuk Stefano Sensi gagal. Sensi akan tetap di Inter hingga kontraknya habis, yaitu hingga akhir Juni nanti. Gagalnya transfer Sensi ke Leicester City disebabkan oleh pihak Leicester City gagal menunjukkan dokumentasi yang diperlukan untuk mendapatkan izin kerja bagi Sensi. FC Internews melaporkan bahwa hingga saat ini, terdapat 247 total pertemuan sebelumnya antara Inter dan Juventus, dan sejak musim 1929-1930, Inter dan Juve telah bertemu 181 kali di Serie A. Juventus unggul dengan 87 kemenangan, diikuti 46 kali seri dan 48 kemenangan untuk Nerazzurri. Di kandang, Inter tercatat berhasil meraih kemenangan sebanyak 36 kali. Dilansir FC Internews, Lautaro Martinez telah mencetak 19 gol dalam 19 penampilannya di Serie A musim ini. Jika Lautaro bisa mencetak gol saat pertandingan melawan Juve nanti, pemain asal Argentina ini akan menjadi pemain ketiga yang mampu mencetak setidaknya 20 gol selama 3 musim berturut-turut dalam sejarah Inter di Serie A setelah Giuseppe Meazza dan Stefano Nyers. FC Internews mengabarkan bahwa Inter yang sudah mencetak gol dalam 21 pertandingan pertama yang dimainkan di Serie A musim ini, saat melawan Juventus nanti, mereka berpeluang menjadi tim kedua yang mampu mencetak setidaknya 1 gol dalam 22 pertandingan pertama yang dimainkan dalam satu musim Serie A setelah Juventus yang berhasil melakukannya dalam 4 kesempatan yaitu pada musim 1957-1958, musim 2005-2006, musim 2013-2014 dan musim 2018-2019. Dilansir FC Internews, pada tahun 2024 ini, Inter telah memenangkan semua pertandingan yang dimainkan di semua kompetisi, dan mencatatkan clean sheet dalam 3 pertandingan terakhir mereka. Melawan Juventus nanti, Nerazzurri berpeluang menyamai rekornya sendiri ketika dilatih oleh Roberto Mancini pada tahun 2007 dengan 6 kemenangan beruntun di awal tahun. Sky Sport melaporkan bahwa tidak ada kekhawatiran yang tersaring di Viale della Liberazione terkait negosiasi perpanjangan kontrak Kapten Lautaro Martinez. Kedua belah pihak masih harus memilah beberapa detail, termasuk bonus, dan yang terpenting, kedua belah pihak sama-sama ingin mencapai kesepakatan secepatnya. Sebastian Frey kepada Sport Mediaset berbicara mengenai derby Italia dengan mengatakan, "Saya mendefinisikannya sebagai final pertama Serie A musim ini. Inter ingin membawa pulang hasil, Juve akan berusaha mendapatkan setidaknya 1 poin. Sebagai penggemar Inter, saya berharap tim Inzaghi bisa menang dan mencapai +7 dengan keunggulan memaksimalkan masa pemulihan, dengan cara itu kesenjangan akan menjadi penting. Namun tim Allegri solid. Hari ini saya memilih Jan Sommer sebagai penjaga gawang, saya telah mengikutinya selama bertahun-tahun, dia adalah sosok yang pasti dan pekerja yang hebat. Lalu di lini serang saya katakan Lautaro, meskipun musim ini kita melihat Vlahovic yang sebenarnya, Lautaro telah menjadi pemimpin selama bertahun-tahun dan kapten tim yang tepat." Bruno Cirillo kepada Tutto Mercato Web berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, "Dua tim kuat akan berhadapan satu sama lain yang tentu saja menampilkan penampilan yang hebat. Mereka berdua akan bersaing memperebutkan gelar hingga akhir. Mereka adalah dua tim yang memiliki pertahanan yang kuat, dan secara taktis mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Saat ini, sulit untuk memilih satu dari keduanya." Stefano Sorrentino kepada Numero 10 mengatakan, "Inter memiliki skuad yang lebih besar, mereka tentu saja menjadi favorit.
Juventus tidak berkompetisi di Eropa, mungkin sedikit lebih segar. Tapi itu tergantung pada bagaimana akhir pekan ini berakhir untuk memahami apakah Juve akan mempersingkat waktu atau apakah Inter akan terus melaju. Riccardo Cucci kepada Radio Napoli Centrale mengatakan, Inter lebih kuat, mereka memiliki kualitas lebih, dan lebih banyak solusi. Inter adalah tim yang bermain lebih dari yang bisa dilakukannya secara vertikal. Mereka tidak suka menggiring bola, mereka mencoba melakukan vertikalisasi. Inzaghi bagus dari sudut pandang ini. Saya pikir Simone Inzaghi menelusuri kembali pekerjaan Klopp, dengan perbedaan yang diperlukan. Namun hati-hati dengan Juventus, ketika Anda memiliki Juventus di sekitar Anda selalu bermain dengan gugup. Saya harus mengatakan bahwa Allegri tidak bekerja dengan buruk, dia memiliki keberanian. Massimo Marianella kepada Sky Sport mengatakan, segala sesuatunya akan penting dan dapat menentukan pada pertandingan derby Italia, ini adalah tantangan yang dilakukan dengan detail terkecil. Sulit untuk memahami siapa yang bisa mencapainya dengan lebih baik. Saya merasa inersia Juventus sangat bagus, namun Inter adalah tim terkuat dalam kenyataan, dan karena alasan ini sulit untuk memahami bagaimana pertandingan ini akan berjalan. Alessandro Melli kepada TV Play mengatakan, saya selalu sangat menyukai Lautaro Martinez karena kejahatannya, kualitas teknis dan fisiknya. Saya menyukai orang-orang Argentina pada umumnya karena mereka memiliki cara memahami sepak bola seperti kami, orang Italia yang sayangnya kini kehilangan sedikit darah dalam pertarungan. Osimhen tidak sebaik Lautaro, yang saya pandang dengan perhatian khusus bahkan pada periode di mana dia tidak meraih kesuksesan ini. Daily Mail melaporkan bahwa The Special One memiliki ide yang sangat spesifik untuk masa depannya. Dia ingin kembali ke Manchester United yang telah memecatnya pada Desember 2018 setelah 2 tahun dan meraih beberapa gelar. Mourinho yakin bisa bekerja sama dengan baik bersama pemilik baru Setan Merah, Sir Jim Ratcliffe dan Ineos. Sport Italia melaporkan bahwa sebuah perubahan dalam perlombaan transfer untuk Lukas Bergvall, seorang talenta Swedia yang lahir pada tahun 2005 dari Allsvenskan Djurgårdens yang juga diincar oleh Inter. Nah, ketika segalanya tampak siap untuk transfernya ke Barcelona, bocah itu berubah pikiran, dia lebih memilih proyek Tottenham. Keputusan tersebut kini sudah final, Spurs akan membayar 10 juta euro untuk membeli kontrak sang pemain. Gazzetta dello Sport menyajikan perbandingan taktis antara Simone Inzaghi dan Allegri yang akan menghidupkan duel Scudetto di Meazza pada Senin dini hari nanti. Keduanya menggunakan formasi 3-5-2, namun perbedaannya sangat besar. Inzaghi menjadi lebih ekstremis terhadap performanya selama bertahun-tahun, sementara Allegri tahu bagaimana menjadi lebih transformis. Kesinambungan taktis di Nerazzurri adalah ciri khas pelatih mereka, yang tahu cara mengadaptasi nuansa dan interpretasi. Inzaghi bekerja di posisi rendah dan melepaskan pemain sayap dalam proyeksi ofensif kontemporer. Calhanoglu bermain dan Mkhitaryan mendampingi, tidak monoton, banyak kualitas, bahkan dari para penyerang, dengan Thuram sebagai bahu yang sempurna untuk Lautaro. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Allegri tahu betul kekuatan Nerazzurri dan dia tahu bahwa banyak hal akan datang dari Calhanoglu, itulah sebabnya dia mempelajari cara untuk membatasinya. Calhanoglu kini sudah menjadi pemimpin Inter, dia telah mencapai tingkat pengetahuan yang sangat tinggi. Di Florence, dia digantikan oleh Aslani, dan Aslani memberikan jawaban yang meyakinkan, namun jelas bahwa ketika Calhanoglu bermain, maka Inter bergerak dengan kecepatan yang berbeda. Javier Zanetti kepada Rai Sport berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, saya tidak bisa melakukan apapun sekarang, kami tahu ini akan menjadi pertandingan penting, ini adalah kejuaraan yang seimbang.
Kami dan Juventus akan mencapainya dengan baik, jawaban akan diberikan oleh lapangan, dan kami akan mempersiapkan pertandingan seperti biasa. Saya sudah berkomunikasi dengan Simeone, ini akan menjadi kejutan yang menyenangkan baginya, dia akan kembali ke San Siro untuk pertama kalinya melawan Inter. Dia tidak akan tidur nyenyak menjelang pertandingan, Anda bisa melihat bagaimana dia merasa gugup di bangku cadangan. Manajer sepak bola Swiss, Arno Rossini kepada Theo.ch mengatakan, kualitas Yann Sommer tidak pernah dipertanyakan, sejauh yang kami tahu, Inter telah membuat kesepakatan yang sangat baik dengan mendatangkannya. Selalu ada yang skeptis, tapi selama bertahun-tahun dia telah menjadi protagonis di Bundesliga dan dengan lebih dari 100 pertandingan untuk tim nasional. Dia membuat orang-orang skeptis menghilangkan kritik mereka, saya pikir dia bisa bertahan setidaknya beberapa musim lagi di level tertinggi, dan dia bisa dengan nyaman menghabiskannya di Nerazzurri. Di sisi lain, tidak ada alternatif yang mampu memberikan jaminan yang sama dengannya, dan saya pikir BP Marotta dan timnya tidak sedang mencari penggantinya. Di Inter, dia dilindungi oleh pertahanan yang kokoh, tapi dia selalu siap. Dan ini bukan suatu kebetulan, tapi hasil dari etos kerjanya yang luar biasa. Dia super profesional dan karena alasan ini, dia sangat diapresiasi. Fatih Terim kepada Gazzetta dello Sport mengatakan, Çalhanoğlu adalah salah satu putra sepak bola Turki. Yildiz adalah talenta hebat dan saya sangat menyukainya, dan memiliki keduanya dalam perebutan Scudetto antara Inter dan Juventus merupakan suatu kebanggaan bagi Turki. Simone Inzaghi adalah pelatih yang saya hormati, dia memiliki intuisi yang hebat. Çalhanoğlu selalu memiliki kualitas yang hebat, namun, kini dia lebih dewasa dan lengkap. Dia adalah seorang pemimpin, dia adalah gelandang terbaik di Serie A, dia cerdas, dia membuat tim bergerak, dia memberikan assist dan juga mencetak gol. Dia juga merupakan salah satu playmaker terbaik di level Eropa. Fabio Caressa kepada Sky Sport berbicara tentang siapa saja yang bisa menjadi pemain kunci pada pertandingan Inter versus Juventus dengan mengatakan, ada beberapa variabel penting di Inter seperti Lautaro Martinez. Meski menurut saya, Di Marco dan Çalhanoğlu bisa lebih menentukan. Ini dikarenakan Juve tidak akan meninggalkan penetrasi sentral, mereka berpeluang kebobolan dari tembakan jarak jauh. Di lini depan Juve, Rabiot bisa menjadi pemain krusial karena Inter bisa menderita karena penetrasi sentral. Aldo Serena kepada Corriere dello Sport mengatakan, Lautaro menggabungkan keterampilan teknisnya dengan kesejukan yang mengejutkan, kekuatan mental yang ia perkuat dengan menjadi kapten baik melalui tindakannya di lapangan maupun dengan perkataannya di luar lapangan. Di sisi lain, Vlahovic memiliki tekad yang luar biasa, keinginan untuk berkembang membawanya untuk muncul kembali. Juve tidak boleh kalah, dan Inter akan berusaha memperbesar keunggulan mereka. Saya mengharapkan pertandingan derby Italia kali ini yang seimbang dan intens, dengan beberapa bentrokan fisik dan sedikit peluang untuk mencetak gol. Musim akan ditentukan nanti, Liga Champions akan kembali dan mempertahankan kepastian ritme dalam pertandingan tingkat tinggi itu tidak mudah. Mantan Presiden Juventus, Giovanni Coboli Gigli kepada Sport Italia mengatakan, saya pikir Allegri sudah memikirkan derby Italia bahkan sebelum Empoli, itu terlihat dari beberapa pemain yang diistirahatkan. Kemungkinan kembalinya Rabiot dan Chiesa di bangku cadangan memberi kami harapan, sejauh ini Juventus bagus dalam merespon pukulan demi pukulan. Namun, Inter menawarkan sepak bola yang lebih baik secara estetis. Kemenangan yang mungkin diraih Inter akan menjadi hal yang penting bagi mereka. Sebagai penggemar Juventus, saya sangat mengandalkan pengeluaran energi Nerazzurri untuk Liga Champions. Dari sudut pandang olahraga, kemenangan ini adalah sebuah pencapaian yang sah, mengingat Inzaghi pantas berada di sana dan sekarang dia harus tahu bagaimana mengelola komitmen ekstra. Bermain di San Siro akan menjadi pertandingan yang sulit, dan hasil terbaik adalah kemenangan. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no
Paolo Conde kepada Sky Sport berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, dengan kemenangan, Inter akan menjauh dari Juventus dan Juventus juga harus memulihkan permainan mereka. Sementara jika Juventus yang menang, akan meluncurkan tantangan yang menentukan bagi Nerazzurri untuk meraih Scudetto. Inilah mengapa saya pikir pada akhirnya hasil imbang akan baik untuk keduanya. Pelatih Turki, Vincenzo Montella kepada Sky Sport mengatakan, Calhanoglu telah menemukan posisi baru di Inter. Saya tidak tahu apakah dia akan mampu mengekspresikan dirinya pada level yang sama dengan kami karena kami bermain berbeda. Dia adalah gelandang terkuat karena dia dewasa, dia berhasil mengoptimalkan kualitas fisiknya, dia memimpin rekan satu timnya, dan dia mencetak gol. Saat ini dia yang terbaik, dia tahu cara membaca permainan dengan mudah, dia tahu cara mengoptimalkan semuanya dengan baik, tanpa membuang energi. Ketika dia tiba di Italia, dia bermain sebagai pemain nomor 10, oleh karena itu, dia punya lebih sedikit waktu dan ruang untuk berpikir. Sekarang dia telah berkembang pesat sebagai pesepak bola, dia selalu menjadi pusat permainan, lalu rekan satu timnya membantunya karena mereka ditempatkan dengan baik di lapangan. Pierpaolo Marino kepada TV Play mengatakan, Juve telah menunjukkan bahwa mereka masih hidup dan berada di musim di mana mereka tidak memiliki komitmen terhadap kejuaraan Eropa, dan oleh karena itu, mereka bisa berjuang sampai akhir. Dengan pembelian Alcaraz, mereka telah memberikan tambahan yang bagus, senjata ekstra di lini tengah. Inter harus bekerja keras untuk memenangkan Scudetto karena Juve adalah tim yang berkualitas. Miralem Pjanic kepada Rai Radio berbicara tentang derby Italia dengan mengatakan, ini akan menjadi pertandingan yang bagus, dua tim terbaik di Serie A akan saling berhadapan. Allegri telah berhasil menciptakan grup yang sangat kompak, dia telah menciptakan kembali DNA Juve dan itu terlihat di lapangan. Di sisi lain, Nerazzurri memiliki sesuatu yang lebih, mereka memiliki lebih banyak pengalaman di lapangan dan para pemain yang telah bermain bersama selama bertahun-tahun. Bagi Juve, ini akan menjadi pertandingan yang sulit, tapi saya percaya pada kemampuan Allegri. Sementara Simone Inzaghi telah membuat hal-hal hebat, dia adalah pelatih yang sangat siap. Mereka saling berhadapan di momen spesial musim ini adalah pertandingan yang bisa menjadi penentu. Lautaro dan Vlahovic sedang dalam performa bagus, saya penasaran untuk melihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Saya harap pertandingan tersebut berjalan seimbang, sangat taktik dan tidak banyak gol. Massimo Carrera kepada Cusano Italia mengatakan, bagi Juve yang terpenting adalah menang dan mengimbangi Inter. Bertahan di sana saat bentrok langsung akan memperjelas kekuatan apa yang dimiliki Juventus dan Inter. Namun, ini bukanlah bentrokan yang menentukan, karena Inter memiliki satu pertandingan yang belum dimainkan. Allegri mencoba memberikan identitas kepada Juve, Inter sudah memilikinya, Inter adalah tim yang sudah teruji, Juve saat ini sedang mencoba menemukan sistem yang cocok untuk pemain yang mereka miliki di skuadnya, saya pikir itulah perbedaannya. Pelatih Gianni Di Biasi kepada Sky Sport mengatakan, Inter versus Juventus adalah pertarungan yang menarik, tapi saya yakin Inter memiliki sesuatu yang lebih dari Juventus. Mereka memiliki skuad yang besar, organisasi permainan yang luar biasa, dan pemain yang paling ingin saya latih adalah Lautaro Martinez. Tugas Dennis Curatolo di Vermana telah berakhir, mulai hari ini, dia telah secara resmi dipinjamkan ke Pro Patria. Striker kelahiran 2004 milik Inter yang memilih 69 sebagai nomor punggungnya itu telah menandatangani kontrak yang mengikatnya dengan Pro Patria hingga tanggal 30 Juni tahun 2024.